Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niko Jafar. Nomor NIM 20188203119. Saya mahasiswa UNJ Bekasi. Pada hari ini saya akan mempraktekkan metode teaching mengajar daring. Langsung saja kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta tolong kepada yang bertugas piket pada hari ini. Bapak minta tolong kepada Ananda Adit. Ananda Adit, silakan untuk memimpin doa. Selesai. Baik, selanjutnya Bapak absensi terlebih dahulu ya. Ananda Adit, Ananda Dika, Ananda Zakira, Ananda Faiz, Ananda Nurul, Ananda Dias. Baik, alhamdulillah semuanya pada hari ini masuk semua ya. Supaya lebih semangat pada pembelajaran pada hari ini, sebelum kita mulai, mari kita tepuk semangat. Semangat. Adakah yang masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari apa? Ya, betul. Pada pembelajaran keempat kita mempelajari tentang iklan, media cetak, keragaman sosial budaya masyarakat, interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, dan lingkungan sosial. Untuk materi pada hari ini sangatlah berhubungan dan berkelanjutan dengan materi yang kemarin. Jadi, kita akan mencoba mengaitkan materi pada hari ini dan materi yang sebelumnya. Apakah anak-anakku sudah siap untuk belajar? Apabila anak-anakku sudah siap untuk belajar, ada yang harus dipersiapkan. Yang pertama, buka buku paketnya. Tema 3, subtema 1 tentang makanan sehat. Selanjutnya dipersiapkan juga buku tulis dan alat tulis. Apabila ada hal-hal yang penting, kalian catat. Pada pembelajaran hari ini mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran ini supaya anak-anakku tahu organ pencernaan manusia dan fungsinya, serta anak-anakku diminta untuk mengamati dan menganalisis iklan media cetak. Suatu pagi, Rido mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Rido tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena sakit mah.
Apa penyebabnya? Apakah gejala MAH yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Nah, pada hari ini kita akan membahas sistem pencernaan pada manusia. Bapak mau tanya kepada anak-anakku, apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Ya, Ananda Adit? Betul. Terima kasih Ananda Adit telah menjawab pertanyaan dari Bapak. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Sistem pencernaan kimiawi adalah proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi zat sederhana dengan enzim sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, sistem ini adalah gambar sistem pencernaan manusia. Adakah anak-anakku yang tahu gambar yang pertama ini yang Bapak arahkan kursor? Itu gambar apa? Ya, betul. Ini adalah mulut. Selanjutnya, Bapak tunjuk Ananda Dinda. Ini adalah gambar apa? Ya, betul. Ini adalah kerongkongan. Selanjutnya, Bapak tunjuk Ananda Rizky. Gambar ini adalah gambar apa? Ya, betul, lambung. Selanjutnya, Bapak tunjuk Ananda Noval. Yang Bapak tunjuk dalam tunjuk kursor adalah gambar apa? Ya, betul, usus halus. Selanjutnya adalah yang hijau ini adalah gambar usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan fungsi dari sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan.
Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut adalah lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Selanjutnya, fungsi kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki dua bagian, yakni bagian faring dan esophagus. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas, untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Selanjutnya yaitu fungsi lambung. Lambung mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, tempat menyimpan makanan. Sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya, makanan disimpan dulu di dalam lambung. Yang kedua, fungsi lambung yaitu memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Dan yang ketiga, fungsi lambung yaitu mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Setelah itu makanan masuk ke dalam usus halus. Fungsi usus halus adalah sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus terjadi pencernaan. Dari usus halus berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk proses pembusukan sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Proses pembusukan di dalam usus besar dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Selanjutnya, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk fases. Setelah dari usus besar, makanan dikeluarkan melalui anus. Nah, dari keenam organ pencernaan pada manusia, adakah yang ingin ditanyakan? Apabila tidak ada yang ingin bertanya, Bapak akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan iklan media cetak. Di sini Bapak sudah memberikan contoh gambar iklan media cetak. Apa yang harus dicari untuk menyimpulkan iklan? Yang pertama yaitu kata kuncinya terlebih dahulu. Kita lihat gambar iklan tersebut. Kata kuncinya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan tersebut menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari penyakit. Gambar pada iklan tersebut sesuai dengan pesan yang disampaikan, cukup menarik dan cukup jelas. Target iklan tersebut adalah seluruh masyarakat. Jadi gambar iklan ini ditujukan untuk seluruh masyarakat. Baik, Bapak sudah menjelaskan dari yang pertama yaitu sistem
pencernaan manusia. Organ-organ pencernaan beserta fungsinya, dan yang terakhir yaitu iklan, menyimpulkan iklan media cetak. Dari yang Bapak terangkan ini, adakah anak-anakku yang belum jelas atau belum mengerti? Silakan ditanyakan. Apabila anak-anakku sudah mengerti semua dan memahami apa yang Bapak terangkan, Bapak akan melanjutkan kuis. Silakan anak-anakku pilih salah satu nomor. Jadi anak-anakku hanya pilih satu nomor, bebas. 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Di dalam 5 nomor ini ada pertanyaannya. Apakah anak-anakku sudah memilih nomornya? Baik, kalau sudah memilih nomornya, kalian catat soal pertanyaan. Pertanyaan yang memilih nomor 1 yaitu jelaskan fungsi lampu. Yang memilih nomor 2, pertanyaannya jelaskan fungsi usus halus. Yang memilih nomor 3, pertanyaannya jelaskan fungsi kerongkongan. Yang keempat, jelaskan fungsi usus halus. Yang memilih nomor 5, pertanyaannya jelaskan fungsi mulut. Selanjutnya, anak-anakku diminta untuk menyimpulkan iklan media cetak pada gambar ini. Menurut pendapat anak-anakku semuanya. Jadi bebas. Jadi yang pertama itu kalian cari kata kuncinya, setelah itu anak-anakku simpulkan iklan media cetak. Baik, kalau sudah anak-anakku catat, silakan anak-anakku kerjakan. Bapak beri waktu 20 menit untuk mengerjakan soal berikut. Dimulai dari sekarang. Terima kasih pada anak-anakku yang telah mengerjakan soal kuis dari Bapak. Semua jawabannya sangat bagus. Berarti anak-anakku dari awal hingga akhir memperhatikan apa yang Bapak jelaskan. Nah, mari kita simpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama kita tadi sudah mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Apa saja sistem pencernaan manusia? Ada mulut untuk mengunyah makanan menjadi halus agar lebih mudah ditelan. Selanjutnya kerongkongan. Kerongkongan itu adalah saluran penghubung. Jadi setelah dari mulut lanjut ke kerongkongan. Jadi di kerongkongan ini diremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit setelah dari mulut. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Di lambung ini makanan disimpan dan diaduk-aduk di lambung. Setelah itu makanan
dicerna oleh lambung dan dihancurkan dengan bantuan enzim dalam lambung. Setelah dari lambung, makanan berlanjut ke usus halus. Nah, di sini makanan diserap. Makanan diserap jadi sari-sari makanan. Setelah dari usus halus dilanjutkan ke usus besar. Nah, proses pembusukan yang tidak dapat diserap oleh usus halus, nah diserap oleh usus besar. Setelah itu sisa-sisa makanan dari usus besar dikeluarkan melewati anus. Selanjutnya, iklan media cetak. Jadi apa yang harus dicari ketika menyimpulkan iklan media cetak? Yang pertama yaitu kata kuncinya terlebih dahulu. Baik, Bapak ucapkan terima kasih pada anak-anakku yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, dengan ceria. Bapak ucapkan terima kasih. Dan Bapak mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Baik, mari kita tutup dan akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.